SDN 24 Kaur. Terima kasih Bapak Dian dengan adanya keyakinan kelas yang dapat dijalankan. Kami menjadi selalu merasakan senang, disiplin dan pembelajaran di kelas 6 ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 24 tahun. Yang saya hormati Bapak Guru beserta staf SD 24 tahun. Yang saya hormati Bapak dari Membuka dan Ibu Esti Agustina selaku calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberinya nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berada di ruangan ini. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti dia melahir termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari dia. Baiklah, di sini saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan membacakan susunan acara berbagi praktik baik tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 24 tahun. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat diskusi, dan acara yang kelima penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini sama-sama dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD 24 tahun. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala din wa kafa billahi shahida. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan dua orang CGP angkatan 9 dari SDN 24 tahun. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, senantiasa diberikan petunjuk guna untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang saya hormati seluruh dewan guru, baik itu dari SD dan SMP yang alhamdulillah cerah walaupun kondisi mendung dari bayi. Bapak Ibu sekalian, pertama dan paling utama tentunya kita selaku makhluk yang dolim senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah hari ini kita diberikan Allah kekuatan tergerak hati kita untuk senantiasa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita di sekolah ini, yaitu belajar dan mengajar aktivitas kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sebagai suri teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sekalian, dalam kesempatan kali ini luar biasa sekali, salah satu bagian yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 ini, yaitu berbagi praktik baik. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah hari ini kita akan berbagi
tentang hal-hal yang baru yang mungkin selama ini kita belum paham, belum tahu. Nah, ini di momen kali ini kita akan berbagi yang akan langsung dipandu oleh 2 orang CGP ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian, harapan saya tidak hanya formalitas saja yang kita terima di sini, lebih pentingnya lagi ilmunya itu yang perlu kita dapat guna untuk perkembangan kita, kapasitas kita sebagai guru masa kini dalam menerapkan pendidikan di sekolah kita ini. Ibu sekalian, ini merupakan hal yang asing, tapi insya Allah ke depan ini perlu saya tekankan untuk 2 orang CGP untuk komunitas sekolah kita nanti diprakarsai oleh 2 orang CGP ini. Jadi ke depan untuk komunitas sekolah kita adakan kegiatan rutin minimal sebulan sekali, kegiatan yang seperti ini. Jadi tidak heran lagi kegiatan ini ke depan. Jadi nanti kita atur secara bergilir dewan guru untuk menyampaikan materi. Nah, artinya ini merupakan hal yang sangat baik sekali guna untuk menunjang kompetensi kita selaku guru sekolah ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kemudian apa yang kita inginkan, ilmu yang kita dapat nanti senantiasa diterapkan, diaplikasikan dalam pembelajaran kita, kemudian kehidupan kita di sekolah ini. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti. Acara inti penyampaian tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Audian Majrika dan Ibu Lesti Adestina. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih ketua acara yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan apa yang akan kami sajikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu guru hebat, SMP 24 tahun dan SMP Negeri 18 kelas 1 tahun. Berdirinya kami di sini adalah sebagai calon guru penggerak pada 9 kabupaten tahun ini. Salah satu target gitu ya, salah satu tujuan seorang guru penggerak itu adanya guru penggerak itu adalah seperti ini. Jadi seorang guru penggerak itu dituntut untuk selalu mampu atau bisa berbagi praktik baik. Jadi apa yang sudah didapatnya di pendidikan itu disampaikan kepada rekan-rekan guru, minimal sesekor. Kira seperti itu. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik budaya positif ya. Budaya positif fokus yang akan saya bahas, yang akan saya sampaikan adalah tentang hukuman dan konsekuensi ya. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Learn and continue. Listeners know. Sebelum masuk ke materi, mari sama-sama dulu kita tonton sebuah video.
The Bluetooth device is connected successfully. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan bersama. Siapa ini? Langsung Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah saksikan sebuah video pembelajaran untuk kita sebagai guru. Saya yakin semua Bapak Ibu guru sudah bisa merespon atau menangkap apa isi dari video yang saya putarkan tadi. Baik, kita masuk ke materi, kita lanjut ke materi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini tentang salah satu budaya positif di sekolah itu adalah hukuman dan konsekuensi. Jadi kita tidak asing dengan hukuman dan konsekuensi ini ya. Ini sangat sering terjadi, pasti terjadi dalam kita melaksanakan tugas kita selaku pendidik. Kalau Oke, sekarang sebelum masuk ke apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Oke, sekarang di depan Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian setuju dengan pernyataan ini? Ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ada yang setuju atau tidak setuju? Saya langsung tanya ya. Untuk yang pertama saya mau ke Ibu dulu ya, Ibu Desi. Setuju nggak Bu? Kira-kira yang nomor 1 saja. Nomor 1 itu yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya kurang setuju karena hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak. Kalau menurut saya, seandainya saat anak melakukan kesalahan, kita berikan hukuman misalnya mengambil air, itu tidak membuat anak jera. Kalau menurut saya lebih baik anak itu kita berikan masukan atau arahan kepada anak-anak supaya tidak melakukan kesalahan yang diulanginya kembali. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa pendapatnya. Yang kedua, pemberian hukuman hal positif. Jadi hukuman tapi hal positif gitu ya. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak? Bapak dulu. Pak Jaromel, silakan Pak. Baik, saya akan menjawab. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Karena kurang setuju. Ya. Gimana Pak? Alasannya? Ya, alasannya itu karena saya itu mendisiplinkan kan berarti menyuruh anak itu untuk ya baik ya. Kalau itu kan hanya apa Pak? hanya menjadi pikiran. Kalau membersihkan halaman sekolah itu boleh juga, tapi ya ada hal positif seperti itu. Menurut saya kalau kemudian disiplin itu memberi hukuman juga boleh, misalnya anak datang terlambat ya. Nah, kita mendisiplinkan bagaimana kita menggunakan agar anak itu disiplin dan tidak terlambat datang sekolah. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, datang ya. Yang terakhir itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira setuju tidak dengan pernyataan ini? Pak Elbi, silakan Pak Elbi. Ya, untuk pertanyaan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju. Karena kenapa Pak Aldi? Karena setiap anak yang memiliki prestasi itu harus diberikan penghargaan. Bukan cuma prestasi ya, yang tidak berprestasi tetap harus diberikan penghargaan Pak Aldi. Karena kenapa? Agar dia termotivasi untuk belajar. Yang dapat juara misalnya kita berikan apresiasi dengan penghargaan. Yang belum juara mereka akan merasa termotivasi untuk mendapatkan penghargaan itu agar membuat orang tuanya bangga, dirinya bangga dan keluarganya bangga. Jadi saya sangat setuju. Oke, Ini bisa demikian juga. Terima kasih. Baik, jadi dengan pertanyaan pematik yang saya buat ini, saya yakin semuanya bisa mengekspresikan ya. Kira-kira setuju atau tidak setuju pernyataan tersebut ya. Karena ini merupakan pernyataan yang kita alami sebagai guru ketika di sekolah ya, berhadapan dengan anak-anak kita. Selanjutnya Bu, tolong. Oke, ini yang harus kita pahami. Jadi salah satu kiblat kita, dasar kita dalam melaksanakan sebuah pendidikan itu adalah bapak pendidikan kita ya. Apa yang disampaikan, apa yang difilosofikan oleh bapak pendidikan. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan tentang merdeka. Ini sedang belajar merdeka belajar kan? Apa sih merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara ini Pak? Nah ini merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Kembalikan ke pertama tadi ya,
sekali menghormati kita, tetapi juga cakap menerima, memerintah dirinya sendiri. Kita kembalikan ke pertanyaan pemati tadi, mengapa tindakan kalau sebelumnya, mengapa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju? Iya betul yang disampaikan, saya juga setuju dengan disampaikan Ibu Desi. Karena harusnya apa yang kita buat untuk anak itu, dia akan bukannya memberi efek jerah lantas dia mengulangi kembali kalau kita berikan hukuman. Namun kita harus punya mindset bagaimana anak tersebut sadar dengan kesalahannya, lalu dia dengan sendirinya tumbuh dalam hati tidak untuk mengulangi lagi. Atau cara apa kira-kira yang akan bisa digunakan oleh kita dulu, nanti akan bertemu di episode berikutnya ya. Selamat itu. Ada? Oke, sekarang ada kalimat rupa. Boleh Bu Lesti untuk dilanjutkan? Jadi ada tindakan guru. Jadi menurut Bapak Ibu guru nanti tindakan ini dia termasuk ke hukuman apa ke konsekuensi. Ini termasuk ke hukuman atau konsekuensi. Tinggal isi saja titik-titik ini Bu. Oke, kalau sampai di sana tidak apa-apa. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Sering Bu, Ibu ini ya, Ibu siapa? Ibu Novi ya, ini ya. Jadi kira-kira Ibu Novi itu melakukan konsekuensi atau hukuman kalau seperti ini ya. Terus ada lagi lari keliling lapangan basket. Lapangan kita ini misalnya, karena terlambat hari sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu ya. Terus ada lagi yang terakhir, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker misalnya waktu pandemi ya. Seperti itu, atau tidak menggunakan sepatu, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang telah tercoret, itu kira-kira konsekuensi atau hukuman ya. Oke, ganti, teman udah bolong nih, harus diganti ya. Itu kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari-hari di sekolah, seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus kira-kira konsekuensi apa hukuman? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket, lapangan kita ini misalnya ya, 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Kira-kira masuk ke hukuman apa konsekuensi? Silahkan diisi, tidak usah tulis nama. Pilihannya hanya 2, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu pada setiap hasil akibat dan keputusan Ya. pada setiap Ini Bu, ini suruh untuk mengenakan sepatu, tidak untuk mengenakan, disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak, ini salah ya, tidak mengenakan sepatu, jadi kalau kita sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu warna hitam yang sudah menjadi kesepakatan kita misalnya. konsekuensi. Mengenakan sepatu sehari 4 misalnya, karena kalau kita pakai sepatu hitam, misalnya aturan. Push up. Ini ada kurang, betul sekali pada ini apa ya? Menggunakan masker di sekolah. Jadi jawabannya cuma 2, tidak susah ya. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi itu atau konsekuensi merujuk pada akibat. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, kalau sudah, slide berikutnya saya akan berikan jawabannya. Ini. Salah
Ada dua, ada yang salah. Aku salah nomor 2 dengan Oke, sekarang kita bahas ya, kita bahas nomor 1. Mencatat Aku salah sekali dalam nomor kalimat 1 tadi. kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu ternyata termasuk hukuman. Mengapa? Mengapa nanti ya? Kita bahas. Terus keliling lapangan basket 2 kali Aku karena salah sekolah juga itu termasuk Enggak, hukuman. aku. Terus push up itu hukuman. Terus kertas mengganti kertas teman itu termasuk konsekuensi. Ya. Jadi setelah apa yang diperbuatnya dia harus Bertanggung jawab. terhadap itu. Terus apa? Membersihkan tumpahan air di meja tulis pada tersenggol pada saat belajar termasuk konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatunya sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. sepatu hitam. Itu termasuk siapa yang jawab konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Oke, tidak apa-apa. Terus yang terakhir lari mengelilingi pas lapangan gitu. Karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman apa? Hukuman. Ya. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengapa ini dikatakan konsekuensi, mengapa ini dikatakan hukuman. Jadi hukuman itu Bapak Ibu sifatnya satu arah. Jadi yang memponis adalah kita sebagai guru. Jadi tidak ada kesepakatan awal, tidak ada sedikit pun keuntungan bagi kelonggaran bagi peserta didik yang kita beri. Langsung kita ponis gitu kalau hukuman itu ya. Jadi kalau ada yang buat PR, kau mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat, kali kau datang terlambat buat itu. Jadi tidak ada untungnya, tidak ada timbal baliknya bagi anak. Tapi kalau ini kita perhatikan ini, nih perhatikan ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Mengapa ini dikatakan konsekuensi? Iya, karena konteksnya ini pada pelajaran PJOK. Sedangkan lari mengelilingi lapangan ini adalah salah satu biasanya dilakukan saat pelajaran olahraga, gitu ya. Jadi kalau 10 menit, dia terlambat kira-kira ini contohkan yang ini, dia terlambat 10 menit. Biasanya kalau kawan-kawan sebelum itu kawan-kawannya yang main apa, sudah pemanasan. Jadi dengan minta keliling basket ini anak kalian terlambat tadi itu, anggapnya dia pemanasan. Jadi anak itu tetap tidak dirugikan, ya, tidak terlalu besar dia. 2 arah semuanya kena, gitu ya, terhadap anak. Kita tetap bisa mendisiplinkan anak dan anak tidak terlalu berat akan satu itu konsekuensi itu. Dia 2 arah. Kalau hukuman itu 1 arah, menahul mu'aitulah yang salah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bisa paham? Insya Allah ya. Oke, sekarang boleh tolong Bu slide berikutnya. Ya, ini. Ini. Ya, slide berikutnya adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti itu ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak ada yang menyakitkannya ya. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Ya. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum gitu ya. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, dia bersifat paksaan nih. Kalau ada konsekuensi, dia mendapat stimulus atau mendapat lawan. Terus kalau hukuman mendorong anak menjadi menyakiti dirinya sendiri, ya. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri. Terus ini terakhirnya konsep diri yang buruk kalau dihukum ya.
dia akan akan ada keputusan di hatinya. Sementara kalau konsekuensi, dia konsep dirinya baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kan lakukan hukum yang anak ya, dia akan sembunyikan kesalahannya. Tidak baik untuk anak ya. Bohong gitu ya. Padahal dia melakukannya seperti itu. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Melihat, oh iya, kita apa? Itu bapak lakukan untuk anak-anak paham peraturan yang ada. Terus untuk hukum yang terakhir itu marah, rasa bersalah ketika hukum anak-anaknya dipermalukan gitu ya. Terus merasa tidak dihargai, ya ketika kita ada buat itu, buat 500 kata saya tidak angka apa. Nah, itu jadi mereka ini yang mereka rasakan. Sementara kalau kita pilih konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Itu perbedaannya apa itu? Selanjutnya, ini mengapa kita harus tahu sebelum memberikan hukuman, sebelum memberikan konsekuensi? Biasanya anak itu punya sesuatu yang mendasari dia melakukan itu. Misalnya, anak terlambat. Biasanya ada sesuatu yang melandasi itu. Tugas kita sebagai guru adalah jangan dulu memvonis memberikan hukuman. Jadi ada tahapannya. Lanjut dulu. Selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi berdasarkan ini biasanya anak itu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran itu berhubungan dengan kebutuhan mereka. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tugas kita tidak boleh langsung menghukum. Sesuai dengan video tadi ya, kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan anak itu. Dan biasanya dia berhubungan dengan kebutuhan dasarnya. Misalnya contohnya, dia terlambat. Jangan terlambat. Dia anak itu tidak pernah memperhatikan guru ketika belajar matematika, Bu Novi ya. Kita harus cari tahu kenapa. Apakah ada kebutuhan dia sebagai manusia dalam kelas itu yang tidak terpenuhi? Gitu ya. Apakah nanti kebutuhan kasih sayang? Apa jadi gila kita nggak masuk contohnya Dani susah sekali belajar matematika sama Ibu Novi. Ternyata dia hanya butuh perhatian, butuh kasih sayang. Setelah kita memberikan perhatian dan kasih sayang, Ibu Novi perhatiannya lebih, dia bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Gitu. Terus dia ada yang terlambat. Ternyata kita harus cari tahu kenapa. Setelah kita tanya, dia harus masuk anak Hudai, adik Hudai, karena emaknya upahan jermukan, kira-kira seperti itu. Itu apa kebutuhan dasar bertahan hidupnya. Jadi ketika anak intinya biasanya anak melakukan suatu kesalahan itu dia akan berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kewajiban kita sebagai guru tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan konsekuensi, namun menanyakan apa kira-kira penyebab dari anak itu bisa melakukan pelanggaran. Oke, sekarang posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu ketika anak ada yang bermasalah, Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang seperti apa? Boleh selanjutnya Bu? Dan kita bagikan materinya, posisi kontrol. Posisi kontrol. Oke, silakan. Jadi ini Bu, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi anak itu dalam permasalahan. Jadi kita bisa posisinya sebagai penghukum, jadi kita bisa berkaca diri kita sebagai apa. Terus bisa juga kita melakukan pembuat merasa bersalah. Ada juga kita posisi kita sebagai teman, pemantau, dan terakhir yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Ada beberapa
yang bisa kita pelajari. Nah, ini ada guru berbuat. Nah, ini kalau hukuman biasanya guru itu menghakimi, ya, menyakiti, menyindir. Oh, inilah. Apa misalnya lah bodoh, malas, bigang, terlambat saja pula. Kira-kira ya. Apakah saya berada di sana? Nah, silakan kita resapi bersama, kita pikirkan bersama. Terus kalau membuat orang merasa bersalah tuh biasanya kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya ibu kecewa. Misalnya ada anak yang datang terlambat, kenapa anak datang terlambat? Ibu kecewa dengan anaknya datang terlambat. Padahal ibu sangat mengharapkan anak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi merayu supaya dia merasa bersalah dan untuk tidak mengulangi perbuatan yang lain. Terus ada posisi teman. Nah, posisi teman ini biasanya di SMP, Bu, ya. Bapak Ibu SMP merasa itu melakukan itu, ya. Membuat alasan untuk muridnya, gitu ya. Nah, jadi itu intinya berteman dengan anak tuh, mau tahu apa, mengapa, ya. Nah, jadi posisinya lebih dekat dengan anak, gitu ya. Terus ada pemantau, menghitung dan mengukur. Apa pemantau itu? Mengukur dan menghitung berapa kali melakukan kesalahan. Dan yang terakhir itu adalah posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tanya dulu, kita panggil. Nah, yang penting itu posisi ini yang kita impikan, ya, sebagai guru. Seharusnya kita bisa ketika anak itu dalam masalah, yang terbaik solusinya adalah ketika kita berada di posisi manajer. Mengapa? Karena manajer mengajukan pertanyaan dulu, mengapa kau melakukan kesalahan tersebut. Terus apa lagi? Apa yang kita yakini, mengingatkan apa yang kita yakin, apa kesepakatan kita. Misalnya ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat, peraturan kelas kita buat, atau peraturan sekolah. Terus ada lagi menguatkan pribadi. Waktu pribadi ini misalnya memang susah untuk datang. Misalnya anak yang jauh nih, contohnya kita ada anak yang di Perang. Memang Bapak tahu bahwa jaraknya memang jauh. Anak untuk datang ke sekolah. Namun, gitu ya, kira-kira seperti itu. Menguatkan dia. Namun inilah aturan sekolah yang harus kita laksanakan. Kau harus datang lebih awal. Bagaimana cara sistemnya? Anak bisa melakukan mengatur waktunya sebaik mungkin, disiplinnya. Terus ada lagi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tentang apa ini? Tentang kaitan dengan dunia berkualitas. Oke, lanjut Ibu Resti. Sekarang ada lagi pertanyaan. Kira-kira tugasnya. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira guru sebagai apa? Ya, ada di sini, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada seperti itu. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk ke kontrol seperti apa? Ya, apakah sebagai penghukum? Terus ayolah lakukan jadi ibu bapak. Ini kasihan dulu kalau tidak salah. Terus apakah mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memotivasi, ya. Terus yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling terakhir. Kira-kira masuk kemana? Ada slide berikutnya ini, Bu? Oke, ini ya. Baik, nanti materi ini akan ada lanjutannya, Bu. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Resti. Jadi dalam semua permasalahan yang ada terhadap murid, baik itu kita posisi apa, menghukum atau memberi konsekuensi dan lain sebagainya tadi, nanti akan ada salah satu cara bagaimana seharusnya kita sebagai guru menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Nanti akan masuk ke salah satu modul yang berikutnya, nanti akan disampaikan oleh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya seperti itu, ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak ada yang menyakitkannya, ya. Hukuman
membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Ya. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum gitu ya. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, dia bersifat paksaan nih. Kalau pada konsekuensi, dia mendapat stimulus atau mendapat tanggapan. Terus kalau hukuman mendorong anak menjadi menyakiti dirinya sendiri, ya. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri. Terus ini selanjutnya konsep diri yang buruk. Kalau dihukum dia akan tetap akan ada bekas di hatinya. Sementara kalau konsekuensi, dia konsep dirinya baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau galakan hukum nih anak-anak ya, dia akan sembunyikan kesalahannya. Itu tidak baik untuk anak ya. Bohong gitu ya. Padahal dia melakukannya gitu. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Mulai dia, oh iya, kita apa? Itu bapak lakukan untuk anak-anak paham akan peraturan yang ada. Terus untuk hukum yang terakhir itu marah, rasa bersalah ketika dihukum anak-anak ya, dipermalukan gitu ya. Terus merasa tidak dihargai. Nah, ketika kita kadang buat tuh, buat 500 papa, saya tidak akan terlambat. Nah, itu jadi mereka ini yang mereka rasakan. Sementara kalau kita pilih konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, cuma untuk sementara, time off. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini mengapa kita harus tahu sebelum memberikan hukuman, sebelum memberikan konsekuensi. Biasanya anak itu punya sesuatu yang mendasari dia melakukan itu. Misalnya, anak terlambat. Biasanya ada sesuatu yang melandasi itu. Tugas kita sebagai guru adalah jangan dulu memvonis memberikan hukuman. Jadi ada tahapannya. Lanjut Bu. Selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi berdasarkan ini biasanya anak itu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran itu berhubungan dengan kebutuhan mereka. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tugas kita tidak boleh langsung menghukum. Sesuai dengan video tadi ya, kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan anak itu. Dan biasanya dia berhubungan dengan kebutuhan dasarnya. Misalnya contohnya, dia terlambat. Jangan terlambat. Dia anak itu tidak pernah memperhatikan guru ketika belajar matematika, ya. Kita harus cari tahu kenapa. Apakah ada kebutuhan dia sebagai manusia di dalam kelas itu yang tidak terpenuhi? Gitu ya. Apakah nanti kebutuhan kasih sayang? Apa jadi gini kita kan kasih. Contohnya Dani, susah sekali belajar matematika sama Ibu Novi. Ternyata dia hanya butuh perhatian, butuh kasih sayang. Setelah kita memberikan perhatian dan kasih sayang, Ibu Novi perhatiannya lebih, dia bisa lebih fokus dalam mengikuti pelajaran. Terus dia ada yang terlambat. Ternyata kita harus cari tahu kenapa. Setelah kita tanya, dia harus masuk anak ekudai, adik ekudai. Anak mae upahan kerumunan, kira-kira seperti itu. Apa kebutuhan dasar bertahan hidupnya. Jadi ketika anak intinya biasanya anak melakukan suatu kesalahan itu, dia akan berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kewajiban kita sebagai guru tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan konsekuensi, namun menanyakan apa kira-kira penyebab dari anak itu bisa melakukan pelanggaran. Oke, sekarang posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu ketika anak ada yang bermasalah, Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang seperti apa? Boleh? Selanjutnya Bu.
dan kita bagikan materinya, posisi kontrol. Posisi kontrol. Oke, silakan. Jadi ini Bu, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi anak itu dalam permasalahan. Jadi kita bisa posisinya sebagai penghukum, jadi nanti kita bisa berkaca diri kita sebagai apa. Terus bisa juga kita melakukan pembuat merasa bersalah. Ada juga kita posisi kita sebagai teman, pemantau, dan terakhir yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Ada beberapa yang bisa kita pelajari. Ini ada guru berbuat. Ini kalau hukuman biasanya guru itu menghardik, ya, menyakiti, menyindir. Oh ini lah. Apa misalnya? Dah bodoh, malas, jika terlambat saja pula. Itu kira-kira ya. Apakah saya berada di sana? Silakan kita resapi bersama, kita pikirkan bersama. Terus kalau membuat orang merasa bersalah tuh biasanya kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya ibu kecewa. Misalnya ada anak yang datang terlambat, kenapa anak datang terlambat? Ibu kecewa dengan anaknya datang terlambat. Padahal ibu sangat mengharapkan anak seperti ini. Jadi merayu supaya dia merasa bersalah dan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terus ada posisi teman. Posisi teman ini biasanya di SMP Bu ya. Bapak Ibu SMP merasa ibu melakukan itu ya. Membuat alasan untuk muridnya gitu ya. Jadi itu intinya berteman dengan anak tuh, mau tahu apa, mengapa ya. Jadi posisinya lebih dekat dengan anak itu ya. Terus ada pemantau, menghitung dan mengukur. Apa pemantau itu? Mengukur dan menghitung berapa kali melakukan kesalahan. Dan yang terakhir itu adalah posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tanya dulu, kita panggil anak yang seperti itu. Posisi ini yang kita inginkan ya sebagai guru. Seharusnya kita bisa ketika anak itu dalam masalah, yang terbaik solusinya adalah ketika kita berada di posisi manajer. Mengapa? Karena manajer mengajukan pertanyaan dulu, mengapa engkau melakukan kesalahan tersebut. Terus apalagi apa yang kita yakini, mengingatkan apa yang kita yakin akan kesepakatan kita, misalnya akan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, peraturan kita buat, atau peraturan sekolah. Terus ada lagi menguatkan pribadi. Walaupun pribadi ini misalnya memang susah untuk datang. Misalnya anak yang jauh nih, contohnya kita ada anak yang di Perani. Memang Bapak tahu bahwa jaraknya memang jauh anak untuk datang ke sekolah. Namun, gitu ya, kira-kira seperti itu. Menguatkan dia. Namun inilah aturan sekolah yang harus kita laksanakan. Kok harus datang lebih awal? Bagaimana cara sistemnya? Anak bisa melakukan mengatur waktunya sebaik mungkin, disiplinnya. Terus ada lagi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tentang apa ini? Tentang kaitan dengan dunia berkualitas. Oke, lanjut Bu Esti. Sekarang ada lagi pertanyaan. Kira-kira tugas ini ya. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira guru sebagai apa? Ya, ada di sini ya, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada sebagai. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk ke kontrol seperti apa? Ya, apakah sebagai penghukum? Terus ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini nggak kasihan itu, kalau tidak salah. Terus apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memotivasi ya. Terus yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling terakhir. Kira-kira masuk kemana? Ada slide berikutnya ini Bu? Oke, ini ya jawabannya. Tidak usah Bapak Ibu jawab. Ini sudah saya buatkan. Ini adalah jawabannya. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita gunakan, biasa kita gunakan di dalam
menghadapi anak yang bermasalah. Untuk kedepannya, mari kita gunakan yang paling terbaik. Jadi posisi yang paling terbaik itu adalah manajer. Jadi kita menggunakan seperti ini katanya ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanyakan, kita kasih umpan balik. Ketika kita sudah tanya mengapa engkau bermasalahkan, mengapa engkau melakukan itu, apa alasannya, selanjutnya kita beri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalana rasulahu bil huda wa dinil haq liyusira wa nadin wa kafa billahi shahida. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan dua orang CGP Angkatan 9 dari SDN 24 Gaul. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, senantiasa diberikan petunjuk guna untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang saya hormati seluruh dewan guru, baik itu dari SD dan SMP yang alhamdulillah cerah walaupun kondisi mendung dari Bali. Bapak Ibu sekalian, pertama dan paling utama tentunya kita selaku makhluk yang logik senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah hari ini kita diberikan Allah kekuatan tergerak hati kita untuk senantiasa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita di sekolah ini, yaitu belajar dan mengajar aktivitas kita. Kemudian salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sebagai suri teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dalam kesempatan kali ini luar biasa sekali, salah satu bagian yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 ini, yaitu berbagi praktik baik. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah hari ini kita akan berbagi tentang hal-hal yang baru yang mungkin selama ini kita belum paham, belum tahu. Nah, ini di momen kali ini kita akan berbagi yang akan langsung dipandu oleh dua orang CGP ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian, harapan saya tidak hanya formalitas saja yang kita terima di sini, lebih penting lagi ilmunya itu yang perlu kita dapat guna untuk perkembangan kita, kapasitas kita sebagai guru masa kini dalam menerapkan pendidikan di sekolah kita ini. Ibu sekalian, ini merupakan hal yang asing, tapi insya Allah ke depan ini perlu saya tekankan untuk dua orang CGP untuk komunitas sekolah kita. Nanti diprakarsai oleh dua orang CGP ini. Jadi ke depan untuk komunitas sekolah kita adakan kegiatan rutin minimal sebulan sekali, kegiatan yang seperti ini. Jadi tidak heran lagi kegiatan ini ke depan. Jadi nanti kita atur secara bergilir dewan guru untuk menyampaikan materi. Nah, artinya ini merupakan hal yang sangat baik sekali guna untuk menunjang kompetensi kita selaku guru di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kemudian apa yang kita inginkan, ilmu yang kita dapat nanti senantiasa diterapkan, diaplikasikan dalam pembelajaran kita, kemudian kehidupan kita di sekolah ini. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti. Acara inti penyampaian tentang budaya positif yang akan disampaikan